Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya masih dari rumah ya. Mohon maaf sekali lagi, Bu Hermin masih harus sendirian di sini dan Bu Bruno masih harus istirahat dulu ya. Kita tetap selalu mendoakan Bu Bruno supaya Bu Bruno sehat selalu dan bisa segera bergabung bersama kita lagi ya. Pagi ini kita akan belajar matematika mengenai min, median, dan modus. Nah, materi ini sebenarnya adalah materi pengembangan anak-anak ya dari pengolahan dan penyajian data ya. Nah, supaya nanti apabila ada keluar soal mengenai min, median, dan modus, anak-anak sudah pernah Ibu berikan dan anak-anak sudah paham mengenai hal ini ya. Langsung saja kita mulai materi kita ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti diharapkan anak-anak akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan min, median, dan modus. Kalau sudah tahu, tujuan yang kedua diharapkan nanti anak-anak bisa menentukan manakah minnya, mediannya, dan juga modusnya dari data yang sudah dikumpulkan. Nah, ini merupakan istilah baru semua ya bagi anak-anak. Nah, yang pertama, yang dimaksud dengan min, tulisannya mean, tetapi membacanya adalah min. Min itu adalah nilai rata-rata anak-anak. Nah, Ibu contohkan dari nilai rata-rata, tidak usah anak-anak bingung. Contoh nilai rapot yang ada pada hasil belajar anak-anak selama 1 semester, nilai yang muncul misalnya pada PKN, agama, bahasa Inggris, bahasa Jawa, nilai yang muncul di rapot itu merupakan nilai rata-rata anak-anak dari seluruh kegiatan pembelajaran anak-anak. Nah, nilai rata-rata ini itu contoh nilai yang diperoleh anak-anak di rapot. Ada juga yang namanya nilai rata-rata kelas. Untuk mencarinya sama saja anak-anak. Jadi nilai rata-rata ini diperoleh atau min ini diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi hasil jumlahnya tadi dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu cara untuk mencari min atau nilai rata-rata ya. Lalu seperti apa Bu contohnya? Nah, kita coba dalam soal berikut ini. Contohnya demikian anak-anak. Nilai ulangan matematika siswa kelas 4 sebagai berikut, yaitu ada nilai 8, 9, 5, 7, 6, 4, 6, 8, 9, 7, dan seterusnya sampai dengan 7, 8, 7, 9, 7. Berapakah rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 4? Jadi nilai yang di sini yang dimaksud anak-anak ini nilai ini adalah nilai dari seluruh siswa dalam satu kelas. Di sini dicontohkan nilainya adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 sebanyak 4 baris, ini berarti ada 20 siswa atau 20 datum atau 20 data nilai. Ya. Nah, untuk mencarinya tadi sesuai dengan rumus yang sudah Ibu berikan tadi di awal, yaitu untuk mencari min atau nilai rata-rata itu adalah jumlah seluruh data atau datum dibagi banyaknya data atau datum. Jadi jumlah seluruh nilai ini dibagi banyaknya ini. Tadi berapa Ibu Yarmin bilang? Betul sekali, ada 20 datum atau 20 data nilai. Nah, jadi untuk mencari minnya itu sama dengan semua ini 8 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan habis ya. Itu dijumlahkan semua satu per satu. Ini cara yang pertama anak-anak. Dibagi dengan jumlah datanya tadi semua adalah sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sebanyak 4 baris berarti kan 20. Jadi ini semua dijumlahkan dibagi 20. Hasil jumlahnya ini semua adalah 142 dibagi 20. Maka ketemu 7,1. Nah, ini adalah min atau nilai rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 4 dari data yang ada ini. Nah, data yang seperti ini anak-anak, data yang belum diolah, dibiarkan seperti ini dan dijumlahkan seperti ini yang disebut dengan menyelesaikan dengan cara data tunggal. Yang Bermin bilang tadi masih cara pertama. Lalu ada cara kedua? Ada. Cara keduanya adalah sebagai berikut anak-anak. Dengan data yang sama ya, Bu Hermin sengaja dari pembelajaran kita hari ini saya buat data yang sama supaya anak-anak tidak bingung.
Nah, untuk menyelesaikannya, sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan data tunggal berkelompok. Kalau tadi data tunggal saja, kalau yang ini data tunggal berkelompok. Data tunggal berkelompok itu seperti apa, Bu? Jadi nilai ini kita buat tabelnya dulu, seperti kita akan membuat grafik batang dulu. Ya, jadi nilainya kita buat tabelnya dulu dan kita urutkan supaya lebih mudah, kita urutkan dari nilai terendah sampai dengan nilai yang tertinggi, yaitu dimulai dari nilai 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian seperti waktu kita menghitung turus, yaitu pakai frekuensi, jadi 4 ini sebanyak berapa? Ternyata 1. Ini mau pakai turus dulu boleh. Kalau ini sama Bermin langsung dibuat frekuensinya ya. Jadi tidak usah pakai turus. Untuk memudahkan jangan lupa untuk dikasih coret begini ya Nana ya. Kalau mengerjakan dicoret supaya tidak ada data yang terselip atau terlewatkan ya. Nah, sekarang nilai 5. Jadi misalnya di sini kita lihat 1. Berarti 1 dicoret. Kemudian 2. Oh, ternyata cuma 2. Nilai 6. 1, 2, 3. Oh, berarti 3. Dan seterusnya. Ini sudah pernah Ibu ajarkan waktu anak-anak akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram. Nah, kalau sudah seperti ini sudah menjadi data tunggal berkelompok. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sama, tetap menggunakan rumus yang sama. Nah, ini kelanjutannya ya, dari tabel yang sudah kita miliki tadi, kita gunakan rumus yang sama, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini anak-anak perhitungannya sekarang lebih simpel. Tetapi kembali lagi, kuncinya adalah perkalian. Jadi kalau ada perkalian dan penjumlahan, itu yang kita dahulukan adalah perkaliannya. Jadi, seperti ini untuk menyelesaikannya. Min sama dengan 4-nya ini kan cuma 1, berarti 4 saja. 4 kali 1 kan hasilnya sudah 4, jadi tidak perlu kita tuliskan 4 kali 1, cukup 4. Ditambah 5-nya kan ada 2, berarti dalam kurung 5 kali 2. Ditambah 6-nya kan ada 3, dalam kurung 6 kali 3. Kemudian 7-nya ada 6, berarti dalam kurung 7 kali 6, dan seterusnya sampai dengan 9 kali 4. Nah, kenapa ini dikasih tanda kurung? Artinya ini harus dihitung duluan, karena kalau kita jumlahkan beda anak-anak. Kalau 4 ditambah 5 kali 2 seperti Bu Hermin ini hasilnya adalah 14. Tapi kalau tanpa tanda kurung 4 ditambah 5 9, 9 kali 2 18. Nah, beda kan hasilnya? Jadi jangan lupa harus diberi tanda kurung. Kalau sudah semua data ini masuk, baru kita bagi jumlah datanya. Ini pasti akan tetap 20. Kalau hasilnya tidak 20, berarti anak-anak ada yang salah memasukkan ke tabelnya. Kita buktikan ini adalah 3, 6, 12 ditambah 8, 20. Nah, hasilnya ketemunya ini nanti setelah dihitung, ini 10, ini 18, ini 42, ini 32, ini 36 setelah dijumlahkan dengan 4 ini dan dibagi 20 hasilnya adalah sama 142 per 20 yaitu 7,1. Jadi mau menggunakan data tunggal maupun menggunakan data tunggal berkelompok hasilnya adalah sama minnya yaitu 7,1. Nah, itu untuk mencari nilai rata-rata. Jadi sebenarnya anak-anak juga bisa menghitung nilai rata-ratanya anak-anak sendiri. Kalau misalnya penasaran pun nanti saya naik kelas apa tidak ya. Nah, kalau anak-anak punya data nilainya bisa. Ya, tetapi ya cukup rumit anak-anak karena cukup banyak nilai yang harus dimasukkan. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah kita bicarakan masalah min ya. Semoga anak-anak bisa memahami. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah anak-anak. Jadi nilai yang letaknya ada di tengah. Kemudian untuk mencari nilai tengah ini harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Makanya untuk memudahkan anak-anak sejak dari awal tadi langsung saja nilainya diurutkan ya. Kemudian di sini ada dua cara juga. Kalau tadi ada data tunggal dan data tunggal berkelompok, kalau dalam mencari min ini ada dua macam. Data yang disajikan nanti apakah data ganjil ataukah data genap. Itu nanti penyelesaiannya berbeda. Langsung saja kita mulai supaya anak-anak tidak bingung dengan penjelasan saya. Nah, ini sama Bu Hermi diambil dengan nilai yang tetap. Data yang tetap dengan nilai yang sama tadi. Ya, untuk mencari mediannya atau nilai tengahnya. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa nilai ini tadi sebanyak 20 nilai. Tadi sudah Ibu sampaikan, untuk mencari median, jangan langsung nilai ini, harus diurutkan dulu. Ini Bu Hermin pakai cara manual, diurutkan satu per satu, 4-nya sebanyak berapa, 5-nya sebanyak berapa. Saya gunakan cara yang pertama dulu ya anak-anak ya. Dengan data genap, ini data genap karena datanya sebanyak 20. Nah,
dari sini, ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, berarti tidak ada sisa kan anak-anak? 10 ruas kiri dan 10 ruas kanan. Karena tidak ada sisa, berarti kita ambil yang tengah-tengah terakhir ini. Nah, yang 2 ini. Jadi, mediannya atau nilai tengahnya itu adalah yang 2 ini. 7 ditambah 7 dibagi 2. Berarti ya 14 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2. Maaf, 7. Nah, ini untuk mediannya untuk data genap karena datanya sebanyak 20. Mohon maaf ya, Nak. Kemudian lalu bagaimana dengan cara yang kedua, Bu? Cara yang kedua dengan data genap yang sama itu pakai tabel yang sudah anak-anak miliki tadi. Sama, di sini kan sudah terlihat jumlahnya 20. Kalau dibagi 2 tadi kan berarti ada 10 dan 10. Kalau begitu yang tengah adalah data nomor 11 dan data nomor 12. Berarti data nomor 11 ini adalah jumlahnya 3, 3 tambah 3, 6, 6 ditambah 6, 12. Nah, data 11 dan 12 ada di sini. Sama kan anak-anak? Berarti mediannya adalah 7 ditambah 7. Data ke-12 ada di sini. Dari mana Bu asalnya? Dari ini dijumlahkan. 1 ditambah 2, 3. Maaf, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 6, 12. Jadi data ke-11 dan 12 ada di sini. Ya, maka hasilnya juga tetap sama, yaitu 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, ini jika data pada soal itu merupakan data genap. Mohon maaf. Lalu, bagaimana jika datanya itu merupakan data ganjil? Ibu gunakan data yang sama, hanya Ibu kurangi nilai yang terakhir. Ya, dengan begini kan sudah menjadi data ganjil ya anak-anak ya. Nah, berarti jumlahnya bukan lagi 20, tetapi jumlahnya adalah betul sekali 19. Nah, Ibu gunakan cara yang pertama dulu dengan cara manual ya, berarti diurutkan, dijajar-jajar seperti ini sampai terbagi menjadi 2. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, berarti di sini sebanyak 9, di kanan juga sebanyak 9. Berarti jumlahnya 18. Nah, sisa satu yang di tengah inilah mediannya, yaitu langsung saja berarti mediannya adalah 7. Nah, kalau data ganjil lebih mudah ya anak-anak. Ini kalau menggunakan yang manual. Kalau pakai yang tabel juga sama anak-anak. Dari data yang sama tadi, dari tabel tadi, karena datanya 19, 19 dibagi 2 itu artinya 99, berarti data yang diambil adalah data yang nomor 10. Data yang nomor 10 adanya di mana? Dari tabel yang sudah dibuat. Ini berarti 3 tambah 3, 6, 6 tambah 5, 11. Berarti data ke-10 ada di sini. Nah, ya. Jadi sama mediannya adalah 7. Nah, mudah kan? Mohon maaf kalau Bu Hermin agak terburu-buru ya nak ya, karena kita dikejar dengan waktu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu adalah modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai dengan frekuensi paling tinggi. Beda dengan modus yang anak-anak tahu biasanya. Modus lah ini modus bukan. Jadi modus di sini adalah nilai dengan frekuensi paling tinggi atau nilai yang paling banyak muncul. Ibu Hermin pakai data yang sama juga dengan yang tadi. Nah, dengan data nilai yang 20 tadi, kemudian ada tabelnya. Di sini sudah jelas sudah. Mana nilai yang paling banyak muncul, Nak? Betul sekali. Modusnya yaitu adalah 7. Karena 7 ini muncul untuk 6 anak. Sedangkan yang lainnya 1, 2, 3, 4, 4. Jadi ini yang paling banyak. Ini yang disebut dengan modus. Mudah kan ya? Nah, alhamdulillah sudah selesai materi kita mengenai min, median, dan modus. Jadi, itu tadi ya anak-anak ya. Mohon maaf kalau Bu Hermin agak cepat menjelaskannya karena kita dikejar dengan waktu. Nanti kalau anak-anak bingung bisa diulang lagi videonya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Prima Ekasari dan Hermin Suswati. Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan tentunya ini akan bermanfaat anak-anak ya. Kalau anak-anak bekerja nanti di berikutnya ini insya Allah akan digunakan ya. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Aku senang belajar matematika ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.